Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadli dengan NIM 2011102027, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 2 semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang supervisi pendidikan dan pengawasan pada mata kuliah Manajemen Pesantren atau Pendidikan Non-Formal dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Muadin, MPD. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian supervisi dan pengawasan. Ada dua pendapat mengenai pengertian supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu ada Nageley, dikutip dari Made Pidarta, mengemukakan bahwa setiap pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, belajar dan kurikulum dikatakan supervisi. Supervisi di sini diartikan sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru-guru dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum dalam usahanya mencapai tujuan sekolah. Lalu ada menurut N.A. Amentabun merumuskan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Mungkin dari beberapa pendapat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pada hakikatnya supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah segala usaha yang memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Sedangkan ada pengertian pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program atau kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Fungsi dan tujuan supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan perlu memahami fungsi-fungsi supervisi yang merupakan tugas pokok sebagai supervisor pendidikan. Fungsi-fungsi utama supervisor ada 5. Yang pertama yaitu menyelenggarakan inspeksi. Sebelum memberikan pelayanan terhadap guru, supervisor perlu mengadakan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi tersebut dimaksud sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada, guna menemukan masalah atau kekurangan baik pada guru, murid, perlengkapan kurikulum, metode pengajar maupun perangkat lain di sekitar keadaan proses belajar mengajar. Yang kedua, ada penelitian hasil inspeksi berupa data. Data tersebut kemudian diolah untuk dijadikan bahan penelitian. Dengan cara ini dapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif sehingga keperluan penyelenggaraan pembinaan bantuan kepada guru sehingga supervisi dapat berhasil dengan memuaskan. Lalu, yang ketiga ada penilaian. Kegiatan penilaian berupa usaha untuk mengetahui segala fakta yang mempengaruhi kelangsungan persiapan, penyelenggaraan, dan hasil pengajaran. Yang keempat, latihan. Pelatihan ini dimaksud untuk memperkenalkan cara-cara baru sebagai upaya perbaikan dan atau peningkatan. Hal input bisa sebagai pemecahan atas masalah-masalah yang dihadapi. Pelatihan ini dapat berupa lokarya, seminar, demonstrasi, mengajar, observasi, atau cara lain yang dipandang efektif. Yang kelima, pembinaan. Pembinaan atau pengembangan merupakan lanjutan dan kegiatan memperkenalkan cara-cara baru. Kegiatan ini dimaksud untuk menstimulasi, mengarahkan, memberikan semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan penelitian, termasuk dalam hal ini membantu cara-cara baru. Tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang baik. Ada 3 tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pembinaan kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang efektif. Lalu yang ketiga,
membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dengan kesulitan mengajar belajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Fungsi dan tujuan pengawasan. Dalam konteks manajemen pendidikan secara luas, pengawasan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif progresif. Kegiatan pengawasan berfungsi sebagai proses pencarian informasi tentang kemajuan pelaksanaan program atau kegiatan dibandingkan dengan target akhir yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada informasi tersebut, pihak yang berwenang dapat mengambil kepuasan yang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program atau kegiatan, apakah memerlukan percepatan, perbaikan, dan rencana perubahan. Yang kedua, fungsi pengecekan preventif. Pengawasan dapat berfungsi sebagai langkah pengecekan dan pencegahan agar pelaksanaan program menjalankan programnya sesuai dengan rencana, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ketentuan, atau standar pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi korektif. Pengawasan pendidikan memiliki fungsi korektif dalam arti bila sudah menjadi kesalahan atau bila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan, maka pengawasan dalam batas tertentu diberikan kewenangan untuk mengarahkan atau melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan pengawasan. Adapun tujuan pengawasan yang paling utama itu ada dua. Yang pertama, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pendidikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk memastikan tujuan, target, dan sasaran program, kegiatan atau kebijakan pendidikan dapat tercapai. Permasalahan supervisi pendidikan. Supervisi dalam pendidikan telah lama dikenal, namun demikian tidak semua orang dalam dunia pendidikan mengetahui apa hakikat supervisi itu sendiri. Supervisi yang bermakna kurang realitas disebabkan oleh yang pertama, supervisi disamakan dengan controlling. Supervisor lebih banyak mengawasi dari berbagai ide pengalaman, membantu guru dalam memperbaiki cara mengajarnya, bukan menjadi perhatian utama. Orang cenderung menjadi resah dan takut apabila mereka diawasi atau dievaluasi. Yang kedua, kepentingan dalam kebutuhan supervisi bukannya datang dari para guru, melainkan supervisor itu sendiri menjalankan tugasnya. Yang ketiga, supervisor sendiri mungkin tidak tahu apa yang akan diamati dan dinilainya, sedangkan guru juga tidak mempunyai pengetahuan apa yang diamati dan dinilai supervisor. Akibatnya, data pengamatan adalah jelas nampak tidak sistematis, bersifat sangat subjektif dan tidak jelas. Yang keempat, pada pihak lain kebanyakan tidak suka supervisi walaupun hal itu merupakan bagian dari proses pendidikan dan pekerjaan mereka. Dari sebagian alasan tersebut, peran supervisi dalam organisasi persekolahan menjadi lemah, kurang efisien dan efektif sesuai tujuannya. Pekerjaan supervisi harus dilakukan orang-orang yang profesional dan kompeten, serta punya visi lebih luas dengan konsep kepemimpinan, memperbaiki pengajaran. Supervisor memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang menjadi pusat perhatian, serta kebutuhan guru di kelas dan bertindak sebagai agen pembaruan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.